brought to you by Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia. The revelation of Donald Trump's peace plan for the ongoing Israel-Palestinian conflict on the occupied territories earlier this year has incited controversies. Various individuals and organizations, including the UN, had urged both parties to renegotiate and come up with a two-state solution. However, several considerations on the basis of security and demography seem to render the realization of the two-state solution impossible. In this episode of Ideas Session, we will discuss the underlying ideas and considerations surrounding the past and present occupation of Gaza, West Bank, and the Golan Heights by Israel. To understand it from the Israeli perspective, we will extensively discuss Zionism, revisionist Zionism, and the Iron Wall defense strategy. Furthermore, we will also discuss about the rationale and prospects of establishing an autonomy for the Arab Palestinian populations on modern-day Israel-Palestine. This is your host speaking, and welcome to the FPCI Chapter E podcast Ideal Session, Arab Autonomy in the State of Israel. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. All you can talk about Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Hai Palestine Enthusiast, kembali lagi sama aku Andrea di FPCI Chapter E Podcast Idea Session yang keempat, Arab Autonomy in the State of Israel. Hari ini aku kedatangan tamu namanya Bayu. Hai Bay! Halo Andrea. Nah, sebelum kita mulai, aku akan membacakan profilnya Bayu. Bayu ini sekarang adalah mahasiswa di program Political Science di FISIP Universitas Indonesia. Bayu sekarang menjabat sebagai staf di Departemen Kasospol HMIP FISIP UI dan juga Staff of Opportunity and Development Division di FPCI Chapter E Board of 2020. Bayu ini memiliki beberapa published writings, diantaranya berjudul Israel-Palestina, Faksionalisme dan Regionalisme, dan Pemilu Israel, Korupsi, Moderasi dan Palestina yang terbit di pinterpolitik.com. Selain itu, Bayu juga punya artikel berjudul Di Bawah Bayang-Bayang Fasisme, Reduksionisme dan Hinaan yang terbit di haipung.com. Oke, Bay. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang otonomi ya, daerah otonomi Arab di negara Israel. Ya, betul sekali. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, gue perlu nanya nih, kenapa sih kita harus ngomongin tentang hal ini? Apa urgensinya dan apa pengaruhnya dan hubungannya buat Indonesia juga dan buat kita tentunya? Sejujurnya sampai saat ini belum ada sih urgensi yang benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap keberadaan Indonesia itu sendiri dan juga diplomasi Indonesia yang berada di Timur Tengah gitu ya. Tapi ya hal tersebut, konflik Arab-Israel terutama, memang harus disegarkan kembali oleh perbincangan-perbincangan akademis di lingkaran para akademisi dan juga para mahasiswa agar bisa come out dengan solusi-solusi yang lebih up to date dan juga lebih kontekstual dengan zamannya gitu sih. Oke. Nah, ini kan topik hari ini tuh cukup kontroversial sih kalau menurut gue ya kan ya. Benar. Nah, sebelum mulai nih lo mau ada disclaimer gitu nggak? Mau sih, disclaimer yang pertama. Oke, silakan. Oh iya. Disclaimer yang pertama, ini merupakan opini pribadi saya ya. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan negara Republik Indonesia di Timur Tengah. Yang kedua, podcast ini bakal bersifat sangat akademis, jadi tidak melibatkan pandangan-pandangan sentimental pribadi saya. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah saya bakal membahas permasalahan ini dari sudut pandang Israel atau kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang Israel. Kenapa demikian? Karena memang sumber-sumber bacaan yang saya baca untuk membahas materi ini kebanyakan membahas permasalahan Arab-Israel konflik dari sudut pandang Israel. Jadi itu sih disclaimer-nya. Sip. Nah, kita kan bakal banyak ngomongin Israel nih, dan ada satu ideologi yang sangat berkaitan erat dengan pembicaraan ini, yaitu Zionisme. Nah, kan kalau dari penglihatan gue sendiri nih, kayak orang-orang tuh masih banyak yang ada salah paham nih tentang apa itu Zionisme dan siapa aja sih orang Zionis itu. Nah, lo sekarang bisa meluruskan dulu nggak?
Boleh. apa Zionisme yang akan kita omongin pada podcast hari ini? Boleh. Jadi Zionisme itu kalau kata kawan saya merupakan Pancasila negara Israel. Dalam artian ya Oke. memang keberadaan negara Israel tersebut tidak bisa dipisahkan dari Zionisme. Oleh karena itu seseorang harus memahami terlebih dahulu Zionisme itu sebenarnya apa. Terutama di kalangan pembicaraan mengenai isu Israeli Arab konflik di Indonesia, Zionisme sering disalahartikan. Jadi pada Oke. dasarnya sebagai ideologi, Zionisme itu menghendaki agar orang-orang Yahudi yang berada di berbagai negara di seluruh dunia dan diaspora itu kembali mendirikan sebuah negara di tanah Palestina. Nah, Oke. Zionisme itu dibagi menjadi berbagai macam ideologi turunan. Terdapat Zionisme politik yang dikepalai oleh Theodor Herzl, seorang pendiri World Zionist Congress, yang menghendaki agar ya kita mendirikan sebuah negara Yahudi yang bisa melindungi hak sosial, politik, budaya, ekonomi orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Zionisme kebudayaan yang menginginkan agar ya kita nggak butuh negara sebenarnya. Ahad Ha'am, salah satu tokoh kultural Zionism, mengatakan bahwa sebetulnya bukan negara yang kita butuhkan, tapi sebuah pusat kebudayaan dan juga pusat pemikiran bagi orang-orang Yahudi. Jadi misalnya kalau kultural Zionism itu menang dalam perang ideologi Zionisme ini, mungkin yang bakal kita lihat bukan negara Israel, tapi sebuah negara Israel yang mirip Vatikan gitu. Nah, Oke. political Zionism itu dalam perkembangannya juga terpecah gitu. Political Zionism ada yang berbasis kiri, Marxisme dan Leninisme, ada juga political Zionism yang kanan atau Zionisme revisionis. Nah, Oke. Zionisme revisionis itu pada dasarnya pada dasarnya mereka ingin merevisi ideologi political Zionism. Political Zionism itu harus diketahui sebelumnya bahwa ideologi political Zionism itu pada dasarnya ya tadi menginginkan sebuah negara yang melindungi hak sosial, politik, budaya, dan ekonomi orang-orang Yahudi yang pada saat itu menghadapi persekusi di tanah Eropa. Di Rusia mereka berhadapan dengan pogrom yang mana merupakan sebuah holocaust mini, dan juga di Perancis mereka mendapatkan diskriminasi politik, begitu pula di Jerman dan juga di Inggris. Sehingga orang-orang political Zionism ini menginginkan negara sendiri agar mereka bisa hidup layaknya orang normal, orang biasa gitu. Nah, revisionis Zionism itu berpandangan bahwa nanti di tanah tujuan kita, di tanah yang akan dijadikan sebagai wilayah negara kita, itu sudah terdapat orang-orang pribumi gitu bahasanya ya. Dalam kasus Palestina, orang-orang pribumi tersebut adalah orang-orang Arab, Arab Kristen, Arab Islam, Arab Yahudi bahkan. Nah, orang-orang revisionis Zionism ini percaya bahwa Zionisme itu sebagai kekuatan politik yang berasal dari Eropa ketika nanti datang ke tanah Palestina itu datang sebagai kekuatan kolonial gitu, sebagai kekuatan yang baru lah istilahnya. Oleh sebab itu, para Zionis revisionis menghendaki agar ketika negara Israel atau entitas Yahudi kemudian hadir di tanah Palestina, mereka harus dengan segera memperkuat dirinya. Bagaimana caranya nanti di segmen selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi ya kalau boleh dirangkum ya, pada podcast kali ini saya akan membahas isu Arab Israeli dari sudut pandang orang-orang Israel, khususnya yang berideologi revisionis Zionism atau Zionisme kanan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal revisionis Zionism ini kan berarti tadi lo bilang ada strategi nih. Strateginya tuh bentuknya apa sih dan bisa dijelaskan nggak? Revisionis Zionism itu paling kentara, paling terlihat manifestasi strateginya dalam bentuk Iron Wall Strategy. Iron Wall Strategy itu sendiri datang dalam berbagai macam nama gitu. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan Iron Wall Strategy, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan Masada Mentality. By the way, Masada Mentality itu merupakan sebuah mentalitas benteng jadi ya, bunker mentality. Jadi orang-orang di Israel itu menurut pandangan Masada Mentality menganggap bahwa diri mereka itu sedang dikepung oleh musuh-musuh yang tidak menghendaki agar negara Israel itu ada dan merdeka.
Oke, langsung saja. Iron Wall Strategy itu pada dasarnya merupakan bukan ideologi, sorry, tapi strategi yang dikembangkan oleh tokoh pendiri gerakan revisionis Zionism yang bernama Z.F. Oke. Jabotinsky. Z.F. Jabotinsky itu menghendaki ya tadi agar orang-orang Yahudi yang nanti akan mendirikan negara Israel di tanah Palestina itu harus memiliki kekuatan militer yang cukup kuat gitu. Apa fungsinya memiliki kekuatan militer yang cukup kuat? Agar pertama mereka bisa berperang melawan orang-orang Arab. Jika orang-orang Arab kemudian nanti berperang melawan negara Yahudi yang baru berdiri, dan yang kedua, setelah peperangannya dimenangi oleh orang-orang Yahudi dan juga negara Israel, nanti negara Israel bisa negotiate from a position of strength atau bernegosiasi dengan menjadikan kekuatan mereka sebagai daya negosiasi, bobot negosiasi yang lebih tinggi daripada orang-orang Arab. Sehingga ketika bernegosiasi mereka nanti akan mendapatkan konsesi-konsesi yang lebih banyak dan lebih menguntungkan bagi keberlangsungan negara Israel itu sendiri. Itu Iron Wall Strategy. Iya. Kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, gue mau nanya, gimana sih Israel memandang pendudukan mereka sendiri atas teritori-teritori yang pernah mereka duduki nih, misalnya Gaza, West Bank, atau Golan Heights? Oke, jadi sebenarnya ada dua pandangan yang berbeda di kalangan publik Israel tentang pendudukan mereka di Gaza, West Bank, dan Golan Heights. Pertama, terdapat pandangan yang religius. Mereka memandang bahwa Gaza dan West Bank itu merupakan bagian dari daerah historikal yang dinamakan oleh mereka sebagai Judea dan Samaria. Judea dan Samaria itu merupakan nama yang diberikan oleh orang-orang Yahudi di masa lampau atas wilayah tersebut. Nah, orang-orang religius berpendapat bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang suci gitu, dan itu sudah menjadi tugas keagamaan mereka untuk cultivate that land dan juga mempersiapkan kedatangan Mesias dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang suci. Nah, kemudian ada pandangan yang pragmatis. Mereka yang berpandangan pragmatis itu menghendaki agar wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Israel demi menjaga keamanan nasional negara tersebut secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Ya, secara historis pada tahun 1948, 1967, 1973, Gaza dan West Bank yang pada saat itu belum terlalu dikendalikan oleh Israel menjadi tempat yang digunakan oleh pasukan-pasukan negara Arab lainnya sebagai tempat untuk meluncurkan invasi ke wilayah pedalaman Israel. Nah, dikuasainya wilayah-wilayah tersebut oleh negara-negara Arab yang hostile terhadap keberadaan negara Israel itu mengancam keamanan Israel di pedalaman, termasuk kota-kota penting seperti Haifa dan juga Tel Aviv. Nah, di antara kedua pandangan tersebut, orang-orang revisionis Zionism itu berdiri di mana? Orang-orang revisionis Zionism berdiri di pandangan yang pragmatis. Dalam artian yang mereka menginginkan untuk tetap mengendalikan West Bank dan Gaza dan Golan Heights itu ya untuk alasan pertahanan dan keamanan, bukan alasan keagamaan gitu. Oke, lanjut ya. Berarti tunggu, selama ini menurut lo apa aja sih action-action yang udah dilakukan sama pemimpin Israel terkait ini, dan menurut lo apa yang relevan gitu loh buat pembicaraan kita pada hari ini? Sebagai sebuah negara dan juga pemerintahan, mereka tentunya juga mengalami dinamika-dinamika yang menarik gitu ya. Nah, salah satu dinamika terbaru yang menarik adalah mundurnya pasukan Israel, IDF, Israeli Defense Force, dan juga pemukim-pemukim di wilayah Gaza
mereka mundur dari wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi pada tahun 2005 di bawah kepemimpinannya Perdana Menteri Ariel Sharon yang berasal dari Partai Likud, salah satu partai yang menjadi bukan pengusung sih, seperti pelindung ideologi revisionis Zionisme terkuat setelah Partai Herut yang didirikan oleh Menachem Begin. Nah, kemunduran Israel dari wilayah Gaza itu menjadi suatu hal yang penting menurut saya ya, karena hal tersebut mengindikasikan adanya perubahan gitu, terjadi perubahan di dalam Partai Likud itu sendiri yang bersifat ideologis. Karena di masa lampau Partai Likud dan juga tokoh-tokohnya seperti Perdana Menteri Yitzhak Shamir, Perdana Menteri Menachem Begin itu sangat menolak yang namanya konsesi wilayah ke pihak lawan mereka, entah itu negara-negara Arab atau Pergerakan Nasional Palestina gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba pada tahun 2005 mereka memutuskan untuk mundur dari wilayah tersebut? Ya, mereka memutuskan mundur karena mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa biaya pendudukan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan militer mereka di daerah Gaza itu sangat mahal gitu. Jadi nggak profit ya? Iya, not profitable. To put it into perspective, dibutuhkan satu kompi atau apa gitu ya, satu kompi IDF mungkin untuk melindungi 3 keluarga pemukim Israel di Gaza. Dan itu diperparah dengan sikap para orang-orang Arab di wilayah tersebut yang pada dasarnya hostile atau bermusuhan dengan pemerintahan Israel itu sendiri. Nah, berhadapan dengan situasi tersebut ya biaya pendudukan tentunya bakal mahal gitu, dan itu memberatkan GDP, itu memberatkan pengeluaran Israel untuk mempertahankan wilayah mereka. Nah, oleh karena itu mereka memutuskan untuk mundur. Jadi tadi pertama masalah ekonomi, pertimbangan ekonomi. Ada masalah kedua yang menurut gue menarik gitu ya. Masalah yang kedua adalah semakin dipertimbangkannya faktor geografis lagi. Semakin dipertimbangkannya faktor demografis. Demografis ya. Demografis. Nah, di akhir hari orang-orang yang berada di pemerintahan Israel itu sadar bahwa mereka harus mengintegrasikan penduduk Arab mereka yang berada di wilayah pendudukan. Nah, jika mereka kemudian mengintegrasikan penduduk-penduduk Arab di wilayah pendudukan, mereka juga otomatis harus memberikan kewarganegaraan penuh gitu, kewarganegaraan penuh yang berhak untuk dalam perpolitikan. Iya, betul. Berhak untuk ikut serta dalam urusan politik, termasuk pemilihan umum untuk memilih partai, anggota parlemen, dan juga perdana menteri. Tapi kalau dikasih hak politik itu berarti ini nggak jadi negara Yahudi lagi dong? Iya, betul sekali. Soalnya ya orang Arab kan di daerah tersebut mayoritas beragama Islam gitu ya. Dan sekarang pun sudah ada partai Arab yang bernuansa Islam di Israel itu sendiri. Apabila mereka diberikan hak untuk memilih anggota parlemen, ya tentunya mereka akan memilih anggota parlemen dan partai yang mewakili kepentingan mereka gitu. Sifat negara Israel yang Jewish dan demokratik itu kemudian bakal demokratik aja, nggak lagi Jewish gitu. Nah, apabila orang-orang di pemerintahan Israel ingin mempertahankan Jewish and Democratic, ya mereka harus mempersekusi etnis-etnis Arab yang berada di bawah kepemimpinan mereka gitu. Dan hal tersebut tidak akan dipandang dengan baik oleh masyarakat internasional. Pasti Israel akan dikucilkan, seperti Afrika Selatan yang pada saat itu menolak untuk melunturkan politik apartheidnya. Iya. Nah, selanjutnya nih gue mau nanya nih, kenapa harus daerah otonomi? Kenapa daerah otonomi Arab instead of a state? Nggak negara Arab aja sekalian? Iya, sebenarnya two-state solution itu adalah solusi yang menarik ya. Karena hal tersebut emang yang menjadi keinginan banyak orang, baik di Palestina itu sendiri dan juga dunia internasional gitu. Tapi semakin
lama solusi tersebut semakin terlihat tidak dapat dipenuhi. Kenapa? Ya soalnya ya terbukti dengan kemarin Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dukungan terhadap Palestina itu semakin menurun gitu. Dan normalisasi antara Israel dengan negara-negara Arab Muslim lainnya itu tidak akan berhenti di UAE. Netanyahu sudah mengatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan pemerintahan militer yang berada di Sudan, dan dia juga sudah berinteraksi secara intens dengan pemerintahan Oman, dan tidak menutup kemungkinan apabila nanti Oman, Sudan, dan juga mungkin Arab Saudi ikut melakukan normalisasi hubungan bilateral dengan Israel. Gitu. Jadi yang pertama adalah faktor mengurangnya dukungan terhadap orang-orang Palestina. Yang kedua adalah terjadinya sebuah perpecahan di dalam tubuh pergerakan nasional Palestina itu sendiri secara ideologis. Ada apa aja sih emang di Palestina ideologi-ideologinya? Kalau dalam Palestina itu sendiri, di dalam Palestinian Authority ada kelompok sayap kanan Islamis, Hamas, ada kelompok sayap kanan sekularis yaitu Fatah, dan juga ada kelompok kiri sekularis yaitu PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine. Tapi bukan itu yang menjadi masalah menurut gua, Andre. Melainkan perpecahan yang berada di alam pemikiran orang-orang Arab itu sendiri di wilayah tersebut. Soalnya gini, ketika kita membicarakan orang Arab di Palestina, kita membicarakan dua kewarganegaraan yang berbeda gitu. Ada orang Arab yang memiliki kewarganegaraan Palestinian Authority, dan juga ada orang Arab yang memiliki kewarganegaraan Israel gitu. Dan memang sejauh ini orang Arab yang memiliki kewarganegaraan Palestina itu mendukung two state solution. Mereka juga ya minimal tidak berupaya untuk mendelegitimasikan faksi yang mereka dukung gitu. Meskipun mereka ada yang mendukung Hamas, ada yang mendukung Fatah, ada yang mendukung PFLP, mereka tetap menginginkan sebuah two state solution. Nah, menjadi masalah ketika kita mengetahui bahwa di sisi lain perbatasan di dalam negara Israel, orang-orang Arab Israeli yang berwarga negara Israel itu juga mengembangkan pemikiran mereka tentang pembebasan Palestina gitu. Mereka melalui elit-elit akademisi dan juga elit-elit partainya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, cuman yang memang kontekstual. Pernyataan-pernyataan seperti Haifa Declaration dan juga The Future Vision for Arab Israeli yang pada dasarnya mengatakan bahwa kita orang Arab Israel siap bekerja sama dengan pemerintahan Israel asalkan mereka mengakui dosa-dosa mereka di masa lampau gitu. Seperti Al-Nakba 1948 di mana terjadi eksodus besar-besaran ketika orang-orang Palestina diusir dari wilayah mereka dan perkampungan dan juga perkotaan besar di Palestina. Nah, setelah mengakui dosa yang terjadi di masa lampau, mereka juga menuntut agar pemerintahan Israel itu juga memberikan hak dan kewajiban ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang setara gitu. Jadi orang Arab, orang Israel, orang Arab, orang Yahudi, orang Druze di Israel itu diberikan hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Nah, apabila kedua pandangan berbeda antara orang Arab Israeli dan Palestinian Arab itu tidak segera dicari jalan tengahnya, nggak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti musuh terbesar orang-orang Palestina itu bukan orang Israel tapi saudara Arab mereka yang berkewarganegaraan Israel gitu. Soalnya dari standard of living, dari pelaksanaan demokrasi dan juga kebebasan berpendapat dan juga kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaan, yang orang-orang Arab yang berada di Israel itu memiliki kehidupan yang lebih berkualitas daripada saudara-saudara mereka yang berada di West Bank, Gaza dan lain sebagainya gitu. Apalagi sekarang memang ada partai Arab Israeli di Israel yang sudah mendapatkan posisi 3 besar di parlemen mereka di Knesset, namanya Arab Joint List. Arab Joint List sendiri itu terdiri dari 3 partai Arab besar, Ta'al, Balad, dan Hadas.
Dan mereka itu memang sejauh ini melaksanakan fungsinya sebagai sebuah partai politik untuk memperjuangkan aspek sipil atau sosial dan politik orang-orang Arab yang berada di Israel, bukan memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berbeda gitu, sebagai sebuah negara yang merdeka, Oke. gitu. Nah, untuk pembentukan daerah otonomi Arab ini sendiri kan pasti perlu policy making ya. Nah, Iya. apa dasar-dasar policy making untuk daerah otonomi Arab ini? Dasar yang dapat digunakan itu kalau menurut gua adalah Oslo Accord yang Oke. ditandatangani oleh Palestinian Authority dengan Israel di bawah apa ya, di bawah semacam inilah, di bawah rekomendasi Amerika Serikat pada Oke. masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton. Ini isinya apa aja nih Oslo Accords dan kenapa relevan? Oke. Oslo Accord itu berisi tentang dua hal ya, kalau boleh gua bagi. Yang pertama adalah pendirian departemen-departemen pemerintahan, dan yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum gitu. Yes. Ketika kita mengupas Oslo Accord bagian pembentukan departemen pemerintahan, di dalam perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Yitzhak Rabin dan juga Yasser Arafat, hal tersebut berisi ketentuan-ketentuan seperti pendirian departemen listrik, departemen urusan air, dan juga komite hubungan dagang antara Israel dan Palestina dan lain sebagainya. Dan di tingkat pelaksanaan demokrasi dalam bentuk pelaksanaan pemilu yang bebas dan juga adil, sudah dicanangkan sebuah sistem yang memang mengharuskan agar pelaksanaan pemilu di wilayah Palestina yang direncanakan itu dilaksanakan secara demokratis dan juga diawasi oleh komunitas internasional yang tentunya dimandatkan oleh PBB. Kenapa Oslo Accord ini relevan untuk dijadikan dasar dari pembentukan sebuah Arab autonomy inside the state of Israel? Yes. Ya karena Oslo Accord itu bukanlah undang-undang yang sentimental menurut gua. Oke. Oslo Accord tidak mengandung tentang tentang Identitas kebangsaan Palestina. Palestina, tentang self determination Palestina, cuman membahas tentang struktur-struktur kepemerintahan yang bakal diterapkan di wilayah tersebut apabila sudah terbentuk sebuah otonomi. Dan yang terpenting dan paling mendesak, pelaksanaan pasal-pasal yang berada di Oslo Accord itu menjamin mundurnya pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang sensitif di West Bank secara perlahan, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok Palestina pada saat ini gitu, atau kelompok-kelompok orang beretnis Arab lah yang berada di wilayah tersebut. Sip. Thank you ya, Bay. Sekarang kita lanjut ke Q&A nih. Wah, ini asik nih kayaknya. Oke, boleh banget. Oke, jadi aku udah nyiapin 5 pertanyaan nih buat Bayu. Pertama ada dari @muzaki_aldi. Mengapa Palestina belum merdeka? Meski ada pengakuan internasional, apakah internalnya? Ini mungkin bisa di-rephrase ya, Bay. Kayak lu ngerti gak? Mungkin ngerti sih, maksudnya internal itu maksudnya internalnya, keadaan internal di dalam pergerakan kemerdekaan Palestina itu sendiri ya. Oke. Pertama-tama memang sebenarnya orang-orang Palestina itu sudah mendeklarasikan kemerdekaannya di Tunisia, tapi itu enggak secara internasional widely known gitu, enggak diakui secara internasional gitu. Ya beberapa negara mengakui, tapi beberapa yang lain juga tidak gitu. Dan jika kita mengacu kepada Oslo Accord yang menjadi landasan pembentukan Palestinian Authority, Oslo Accord bukanlah suatu deklarasi kemerdekaan gitu. Oslo Accord itu adalah ya tadi ketentuan-ketentuan teknis untuk mendirikan sebuah wilayah otonomi di dalam wilayah Israel dalam waktu 5-10 tahun kalau gua nggak salah, yang nantinya setelah
melalui masa 5-10 tahun tersebut akan dibentuk sebuah negara Palestina gitu. Tapi prosesnya carut marut. Nah, jadi pertama-tama Oslo Accord itu bukanlah sebuah deklarasi kemerdekaan. Itu yang terpenting, satu. Yang kedua, apakah keadaan internal pergerakan Palestina itu mempengaruhi proses kemerdekaan mereka? Oh iya, jelas, pasti. Iya, jelas. Tadi udah dijelasin Seperti yang juga tadi, iya, yang tadi gue udah bilang, kan ada tiga kelompok Faksi besar ya. lah ya. Ada yang kanan, yoi, ada yang kanan sekularis, ada yang kiri sekularis, dan juga ada yang kanan fundamentalis. Nah, antara PFLP, Fatah, Hamas, mereka itu pada dasarnya emang bukan merupakan kekuatan yang kohesif gitu jika disatukan dalam suatu parlemen atau suatu kepemerintahan. Fatah memiliki ideologi dan juga frameworknya tersendiri, begitu pula dengan Hamas dan juga PFLP. Hamas sih yang gue lihat belakangan ini sudah mulai memoderasikan dirinya dengan mengakui sih, tapi ya bersikap moderat lah dengan keberadaan negara Israel dan juga memperjuangkan two-state solution, bukan kemerdekaan Israel, bukan kemerdekaan Palestina dari lembah Sungai Jordania ke Laut Mediterania. Nah, meskipun demikian tetap terjadi intrik politik memang, seperti perang sipil yang terjadi di Gaza pada tahun 2006 dan juga ya kalau sekarang sih cuman pertikaian di parlemen yang pada dasarnya merupakan ajang adu kekuatan dan juga perebutan kekuatan lah. Jadi ya apakah keadaan internalnya kemudian mempengaruhi prospek dan juga proses kemerdekaan mereka? Oh ya, sangat mempengaruhi dan memperburuk prospeknya dari tahun ke tahun. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @justinritonga_77. Apa solusi yang paling baik untuk konflik Israel-Palestina? Ini kayak udah kejawab di judul nggak sih? Iya, tapi nggak apa-apa deh. Soalnya tadi gue juga lupa mengelaborasikan beberapa aspek dari solusi gue. Nah, menurut gue solusi yang paling baik adalah Arab autonomy inside the state of Israel gitu. Soalnya pertama dari segi pemerintah Israel itu sendiri, mereka menyadari bahwa sooner or later we need to deal with our Arab population. Kita harus mengatasi the Arab question gitu. Ingin kita apakan orang-orang Arab ini. Dan jika kita kemudian mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat kita, integrasinya itu seberapa besar, seberapa signifikan. Dan jika mereka sudah terintegrasi, apakah mereka akan diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang Israel lainnya, warga negara Israel lainnya? Nah, sedang terbentuk suatu paradigma di dalam pemerintahan Israel itu sendiri yang pada dasarnya terutama diindikasikan dengan munculnya dan lolosnya undang-undang nation law yang mengukuhkan status negara tersebut sebagai negara Yahudi yang demokratis. Sudah terdapat indikasi bahwa mereka ingin menjaga sifat dan negara Israel yang Jewish and democratic itu. Karena itu solusi binasional atau satu negara itu susah untuk dicapai. Dan two-state solution meskipun merupakan sebuah solusi yang cukup ideal untuk mengatasi permasalahan ini dalam konteks nation state law, itu bakal memunculkan konflik-konflik yang lebih parah ke depannya. The legit answer adalah ya Arab autonomy di dalam wilayah Israel, mungkin di Gaza dan juga di West Bank dan wilayah-wilayah lain yang terdapat mayoritas orang Arab Israeli. Kenapa? Karena dengan demikian pemerintah Israel bisa memberikan orang-orang Arab Israeli hak untuk mengembangkan kebudayaan mereka, mengembangkan perekonomian mereka, mengembangkan ideologi politik mereka tanpa terlalu mengganggu dinamika politik yang terjadi di Israel gitu. Dan juga dunia tidak akan melihatnya sebagai sebuah upaya untuk melakukan segregasi atau apartheid. Ya kita juga nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah negara apartheid dengan menjadikan Aceh dan juga Yogyakarta sebagai wilayah berotonomi khusus kan. Nah, jadi tadi Arab autonomy itu merupakan jawaban yang
solusi yang tepat kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah Israel. Dari sudut pandang pergerakan Palestina itu sendiri, begini, seperti yang tadi gue udah bilang, dukungan terhadap pergerakan Palestina itu semakin lama semakin berkurang. Dan hal tersebut sudah menjadi tren yang konsisten dari tahun 1948. Di mana Mesir kemudian mengadakan normalisasi hubungan, kemudian Yordania mengadakan normalisasi hubungan, dan juga pejuang-pejuang Palestina, Fedain dan PFLP dan PLO diusir dari Palestina dari Yordania ke Lebanon. Dan ya tadi nggak menutup kemungkinan kalau di masa depan kemudian lebih banyak negara Arab dan Muslim yang kemudian menormalisasi hubungan dengan orang-orang Palestina. Jadi ya perolehlah apa yang masih bisa diperoleh gitu. Jadi ya karena emang prospeknya lebih bagus ke Arab autonomi, ya menurut gua kenapa tidak dipikirkan gitu oleh orang-orang pergerakan Palestina. Dan ini merupakan prime time untuk mengkaji ulang strategi mereka yang selama ini menginginkan two state solution. Gitu. Lanjut ya ke pertanyaan ketiga. @Aryansyah Arsi, kan di Israel tuh cukup banyak ya populasi Arab. Kebanyakan mereka itu pengennya gimana sih? Ini berdasarkan data bisa? Gimana? Sorry. Kalau berdasarkan data, gimana populasi Arab tuh pengennya gimana sih? Sebenarnya maaf Ri, gue belum megang datanya gitu ya. Jadi gue nggak tahu siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas, dan mayoritas yang menginginkan apa gitu. Tapi pada dasarnya sudah terdapat indikasi, sudah terdapat petunjuk bahwa ya meskipun mungkin sekarang masih minoritas, orang-orang Arab Israel yang menginginkan normalisasi hubungan dengan negara mereka yaitu Israel dan berturut dan ikut serta dalam mengembangkan negara mereka sebagai warga negara Israel itu sedang meningkat gitu. Pada tahun 2005 sampai tahun 2006 ya tadi diterbitkan Haifa Declaration dan a Future Vision for Arab Israeli, yang pada dasarnya ya mereka juga rela untuk mengubah paradigma mereka. Mereka rela bekerja sama dengan negara Israel gitu. Asalkan ya tadi negara Israel juga siap untuk mengakui dosa mereka di masa lampau, dosa historis mereka di masa lampau, dan juga mengintegrasikan warga negara Arab sebagai warga negara berkapasitas lengkap dan juga dapat ikut serta dalam urusan sosial, politik, ekonomi, budaya yang terjadi di Israel gitu. Nah, dalam bentuk politiknya yang nyata, manifestasi politik nyatanya ya sudah terdapat 3 partai Arab di Knesset, di parlemen Israel tadi, Hadash, Balad, Ta'al gitu. Nah, 3 partai tersebut kemudian melakukan merger, penggabungan partai menjadi satu partai yang dinamakan Arab Joint List. Arab Joint List itu sendiri merupakan partai yang memperoleh posisi 3 besar pada saat pemilu tahun lalu gitu. Pada pemilu terakhir 2020, sorry. Nah, MK atau Member of the Knesset, anggota parlemen Arab Israeli di Knesset itu menurut data juga lebih sering mengajukan dan juga mengesahkan undang-undang yang bersifat civil and political, seperti bagaimana orang-orang Arab Israeli di komunitas yang mereka wakili itu mendapatkan hak-hak yang setara dengan orang-orang Israel, dan bagaimana pemerintah seharusnya memperbaiki keadaan hidup orang-orang Arab Israeli di komunitas-komunitas yang mereka wakili. Dan mereka jarang sekali membahas isu yang bersifat Israeli-Palestinian konflik gitu. Mereka jarang sekali membahas isu-isu tentang kemerdekaan Palestina kecuali di muka publik gitu. Jadi kalau di parlemennya sendiri ya mereka sudah menunjukkan sikap yang moderat gitu. Gitu Ri. Sip. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari @Hugo Delacroix. Will Arab Israelis be eventually tired of the Palestinian cause since it affects their political life negatively? Gue nggak bisa menjawab dengan pasti karena gue belum ada datanya lagi. Gue belum ada data angkanya sekali lagi yang berbentuk angka. Tapi ya ada indikasi bahwa orang-orang Arab Israeli itu juga sebenarnya semakin lama semakin capek gitu sama isu konflik Israel dan Palestina gitu.
Dan kalau dalam perkataan sebuah tenaga pengajar yang diundang oleh I24 Israel 24 itu channel TV di Israel, dosen lagi tenaga pengajar ini mengatakan bahwa sebenarnya publik dan juga pemerintah Israel itu menunggu waktunya gitu, menunggu waktunya ketika saudara-saudara Arab Israeli mereka yang satu kewarganegaraan bisa bergandengan dan juga ikut serta dalam membangun negara Israel secara bersama gitu. Jadi pada dasarnya terdapat respon positif dari kalangan penduduk dan pemerintah Israel terhadap prospek diintegrasikannya masyarakat Arab Israeli ke dalam negara Israel secara keseluruhan gitu. Nah, berhadapan dengan adanya pandangan positif tersebut, terdapat kemungkinan bahwa di masa depan orang Arab Israeli juga bakal bersifat lebih moderat. Dan sekarang pun sebenarnya sudah terlihat gitu. Antara bulan Maret sampai bulan ini ketika terjadi pandemi COVID-19 itu sangat sering terjadi demonstrasi di Israel yang menuntut pertama mundurnya Netanyahu dari jabatan pemerintah, dari jabatan Perdana Menteri, dan yang kedua adalah semakin dipertegasnya upaya pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Dan dalam demonstrasi-demonstrasi tersebut peran komunitas Arab Israeli itu penting gitu, bukan penting sih tapi ada terlihat gitu. Seperti kemarin salah satu anggota parlemen Israel, dua orang anggota parlemen Israel yang berasal dari Arab Joint List yang namanya Ahmad Tibi dan juga Ayman Odeh itu ikut serta dalam demonstrasi yang ada gitu. Dan mereka juga mendapatkan publikasi yang menurut gua untuk sebuah partai berasal dari etnis minoritas cukup baik gitu. Jadi ya dengan mereka menghadiri demonstrasi, dengan mereka melayangkan sebuah opini tentang jalannya negara Israel itu udah menunjukkan adanya moderasi, udah menunjukkan adanya keinginan dari kalangan orang Arab Israeli untuk ikut serta dalam pelaksanaan dan juga ya pokoknya jalannya pemerintahan di Israel gitu. Jadi secara prinsipal mereka juga udah tidak menentang adanya negara Israel gitu. Dan kalau pemerintahan Israel bisa keep up with their good PR policy gitu ya, public relation, ya ada kemungkinan orang-orang Arab Israeli mau melupakan masalah melupakan masalah Palestinian yang emang menjadi isu di wilayah tersebut itu. Isu Israel-Palestinian konflik. Tadi. Lanjut ya, ini pertanyaan terakhir dari Jonathan J. Wouldn't it be more visible if it was West Bank under Jordanian Authority? Jadi pertanyaan Jonathan bagus gitu ya, dalam artian dia menyinggung penguasaan Yordania atas West Bank pada tahun 1948 sampai tahun 1967. Benar. Dahulu emang wilayah tersebut West Bank dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir gitu. Masalahnya adalah the Palestinian people, the Arab Palestinian itu tidak hanya menginginkan sebuah negara, tidak hanya menginginkan sebuah perlindungan gitu. Mereka menginginkan sebuah negara, sebuah wilayah yang juga dapat digunakan oleh mereka untuk mengembangkan potensi kebudayaan dan ideologis mereka gitu. Dan kebudayaan yang dimiliki oleh orang Yordania dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh orang-orang Palestina di West Bank itu beda gitu loh. Itu sama kayak misalnya Indonesia memerintah orang-orang di Papua gitu. Jadi ya bakal muncul percikan-percikan yang bisa menimbulkan konflik. Dan secara historis hal tersebut terbukti gitu. Pada tahun 1970 kalau gua nggak salah terjadi peristiwa September Kelabu, Black September. Dalam peristiwa ini pejuang Palestina, para fedain yang berasal dari PFLP dan juga dari PLO itu pertama memprotes rezim Yordania yang monarkis
dan juga pada akhirnya melancarkan pemberontakan terhadap kekuasaan monarki di Yordania gitu. Dan ini mereka lakukan ketika mereka berada di bawah pengaruh pan-Arabisme yang disiarkan oleh Suriah dan juga oleh Mesir gitu. Nah, dan Black September itu menimbulkan kerusakan yang menurut gue cukup masif di Yordania. Meskipun nggak semasif pembangkangan sih, meskipun tidak semasif perpecahan antara orang-orang Palestina dan juga orang-orang Lebanon di kemudian hari, hal tersebut juga kemudian ya mencoreng nama baik Palestina di mata internasional dan juga di mata negara-negara lain di wilayah tersebut. Jadi it's not a good idea. Menurut gua ya lebih baik ya berikan orang-orang Palestina itu wilayah yang bisa dipimpin dan juga dimanfaatkan oleh orang-orang Palestina semata tanpa adanya perlindungan dari negara lain gitu. Oke. Pertanyaannya udah habis nih. Iya. Aku langsung nyimpulin aja ya. Oke. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita pada hari ini adalah Arab autonomy merupakan prospek menarik yang harus didalami dan dipelajari, menimbang dinamika dan fenomena yang sudah terjadi dan sudah dielaborasikan sebelumnya. Secara khusus, perubahan yang terjadi secara global juga harusnya menimbulkan reaksi dari pihak perjuangan Palestina untuk mengkaji ulang strategi dan framework yang mereka gunakan dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, kalau dari Bayu ada yang mau tambahin atau mungkin ada further readings buat Palestine enthusiast untuk dibaca-baca? Oh ya, kalau dari gua ada beberapa further reading. Yang pertama berjudul Ideological Change and Israel's Disengagement from Gaza yang ditulis oleh Jonathan Reinhold. Tulisan tersebut berbentuk jurnal, bisa diakses di JSTOR. Kemudian ada jurnal yang berjudul The Iron Wall Revisited yang ditulis oleh Avi Shlaim, bisa juga diakses di JSTOR. Yang terakhir ada buku yang berjudul Zionism, A Very Short Introduction yang ditulis oleh Michael Stanislawski, diterbitkan oleh Oxford University Press. Buku tersebut sangat penting dan juga konsis bagi mereka yang ingin mempelajari ideologi Zionisme lebih lanjut tanpa terlalu memakan waktu gitu ya. Oke. Sip deh, thank you ya Bayu udah ngisi podcast hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi bisa bermanfaat buat Palestine enthusiast semua. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify, subscribe ke YouTube channel FPCI Chapter UI, dan follow Instagram @FPCI UI supaya kalian gak ketinggalan acara-acara menarik lainnya. See you in the next episode. Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia, Board of 2020, Innovate Beyond Limits.